Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Widyatama. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Cost Volume Profit mata kuliah Akuntansi Manajemen. Analisis cost volume profit adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional dan pendapatan bersih perusahaan. Tujuan dilakukan analisis cost volume profit adalah yang pertama, mengetahui berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Yang kedua, mengetahui dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas. Yang ketiga, mengetahui dampak kenaikan harga terhadap laba. Yang keempat, mengetahui berapa volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang terakhir adalah mengetahui tingkat sensitivitas harga atau biaya terhadap laba. Asumsi dalam cost volume profit. Yang pertama adalah total pendapatan bersifat linier, artinya persentase perubahan pendapatan akan sama dengan persentase perubahan volume penjualan. Yang kedua, biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas konsisten. Analisis biaya volume laba kerap pula disebut analisis impas atau break-even point, karena signifikasisme mengacu pada sebuah pemicu biaya aktivitas, seperti unit penjualan yang diasumsikan berkorelasi dengan perubahan-perubahan pendapatan, biaya, dan laba. Menurut Sofyan Syafri Harahap, break-even berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi itu dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan, di mana total biaya tetap dan variabel sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak rugi. Rumus untuk break-even point: total revenue sama dengan total cost, variable cost plus fixed cost. Titik impas atau break-even point ada dengan tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan persamaan. Yang kedua, ada pendekatan margin kontribusi. Dan yang ketiga, pendekatan grafik. Untuk yang pertama, pendekatan persamaan adalah dengan contoh sebagai berikut. Jumlah speaker terjual adalah X, harga jual per unitnya ada 3.500, biaya variabel per unitnya ada 2.625, dan total biaya tetapnya adalah 75.000. Karena laba pada titik impas sama dengan 0, maka faktor laba dalam persamaan tersebut dapat diabaikan. Dengan demikian, titik impas dalam unit dapat dihitung sebagai berikut. 3.500X sama dengan 2.625X ditambah 75.000. 3.500X dikurangi 2.625X sama dengan 75.000. 875X sama dengan 75.000. Maka X adalah 75.000 dibagi 875 adalah 85,71 unit. Perusahaan akan mengalami break-even point pada penjualan 85,71 unit. Dengan cara sederhana, titik impas dalam rupiah selanjutnya dapat dihitung dengan mengalihkan 85,71 unit dengan 3.500 atau sama dengan 300.000. Namun apabila data tidak tersedia untuk menggunakan cara tersebut, maka dengan menggunakan data dari kasus di atas, titik impas dalam rupiah dapat dihitung dengan prosedur sebagai berikut. X sama dengan 0,25X ditambah Rp 75.000 sama dengan 0,25X adalah 75.000, X sama dengan 300.000. Cara yang kedua adalah menggunakan pendekatan margin kontribusi. Perhitungan unit impas dapat dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada margin kontribusi atau disebut dengan pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Pada titik impas, besarnya margin kontribusi sama dengan besarnya biaya tetap. Untuk rumus perhitungan kontribusi margin sama dengan sales price per unit dikurangi variable cost per unit. Contoh kasusnya, misalnya ada BEP dalam unit 75.000 dibagi 875 sama dengan 85,71 unit, dan BEP dalam rupiah 75.000 dibagi 25% sama dengan 300.000. Sebagai contoh dapat dilihat bahwa volume penjualan 1 unit
adalah harganya 3.500 dan biaya variabel per unit 2.625. Margin kontribusinya 875 per unit. Dari margin kontribusi tersebut, rasionya menjadi 875 dikali 3.500 dikali 100% sama dengan 25%. Tingkat rasio margin kontribusi yang sama akan diperoleh pada saat volume penjualan berubah menjadi 150 unit, di mana total penjualan menjadi 525.000. Kenaikan nilai penjualan ini akan diikuti dengan kenaikan biaya variabel dalam presentasi yang sama, menjadi 393.750.000. Sehingga margin kontribusi untuk 150 unit penjualan akan menjadi 131.250 dibagi 525.000 dikali 100% atau sama juga dengan 25% seperti margin kontribusi untuk penjualan 1 unit. Cara yang ketiga untuk menghitung titik impas atau break-even point adalah dengan pendekatan grafik. Selain menggunakan dua pendekatan di atas, analisis impas juga dapat dibuat dengan grafik. Grafik tersebut dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat garis horizontal atau X untuk menunjukkan jumlah unit produk dan sebuah garis vertikal atau Y untuk menunjukkan nilai penjualan dan biaya. Yang kedua adalah tarik sebuah garis lurus ke kanan atas dengan kemiringan 45 yang ditarik dari titik 0 perpotongan garis X dan garis Y sebagai garis penjualan. Yang ketiga adalah buat garis horizontal untuk menunjukkan jumlah biaya tetap pada berbagai level unit penjualan. Yang keempat adalah buat garis untuk menunjukkan jumlah biaya pada berbagai level unit penjualan yang ditarik dari perpotongan garis Y dengan garis biaya tetap. Daerah yang berada di antara garis ini dengan garis biaya tetap di bawahnya menunjukkan kisaran biaya variabel. Yang kelima adalah buat titik impas pada perpotongan garis penjualan dan garis total biaya. Tarik garis ke kiri untuk menunjukkan jumlah penjualan dalam satuan uang dan tarik garis vertikal ke bawah untuk menunjukkan titik impas dalam penjualan. Yang terakhir adalah arsir 3 di sebelah kanan grafik sebagai daerah laba dan sebaliknya arsir daerah segitiga di sebelah kiri bawah titik impas sebagai daerah rugi. Daerah arsinan ini menunjukkan bahwa penjualan yang lebih kecil dari titik impas akan menimbulkan rugi dan sebaliknya penjualan yang lebih besar akan memberikan laba. Margin of safety merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan atau direalisasi di atas volume penjualan pada titik impas. Rumus margin of safety adalah penjualan dikurangi penjualan BEP. Pada kasus di atas, misalnya PT SMR menjual 150 unit. Harganya 3.500 per unit dengan titik impasnya 85,71 unit. Sebuah perusahaan X berproduksi dengan biaya tetap 75.000, biaya variabel per unitnya Rp2.652, harga jual per unitnya 3.500. Kapasitas produksi maksimalnya 150 unit dan kenaikan laba yang direncanakan sebesar 20%. Maka margin pengamanan penjualan atau margin of safety sebesar 3.500 dikali 150 dikurangi 300.000. 525.000 dikurangi 300.000 sama dengan 225.000. 225.000 tersebut adalah pemilihan struktur biaya leverage operasi. Leverage operasi adalah suatu ukuran kemampuan manajemen memanfaatkan biaya tetap dalam suatu organisasi agar mencapai tingkat laba tertentu. Faktor leverage operasi semakin mempengaruhi sensitivitas laba bersih terhadap perubahan penjualan. Semakin tinggi biaya tetap, maka semakin tinggi operating leverage yang dicapai dan semakin besar pula sensitivitas laba bersih terhadap perubahan penjualan. Dengan pendekatan tingkat leverage operasi tersebut, selanjutnya manajemen dapat membuat proyeksi meningkatkan laba dengan menggunakan formula persentase kenaikan laba bersih sama dengan tingkat leverage operasi dikali persentase kenaikan penjualan. Shutdown point, titik
titik penutupan usaha. Shutdown point adalah suatu titik di mana pada kondisi itu jika perusahaan dijalankan, maka perusahaan tidak akan mendapatkan laba tetapi juga tidak menimbulkan kerugian. Jika pabrik beroperasi pada kapasitas di bawah titik shutdown point, maka pabrik akan mengalami kerugian. Formula untuk shutdown point adalah biaya tetap tunai dibagi kontribusi margin ratio. Contohnya di sini ada biaya tetap, volume penjualan, pendapatan, biaya variabel, biaya tunai, biaya terbenam, atau laba rugi. Volume penjualan 1000 kilo, 600 kilo, 500 kilo, 200 kilo. Pendapatannya Rp172 per kilonya. Jadi untuk pendapatan 1000 kilo adalah 172.000, untuk 600 kilo adalah 103.200, untuk 500 kilo adalah 86.000, dan untuk 200 kilo adalah 34.400. Biaya variabel per unitnya adalah Rp43. Maka biaya variabel untuk 1000 kilo adalah 43.000, 25.800, 21.500, dan 8.600. Untuk biaya tetapnya ada dua, biaya tunai dan biaya terbenam. Biaya terbenam di sini adalah biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat dipulihkan kembali. Biaya tunai untuk 1000 kg adalah 65.500 dan biaya terbenam adalah 12.900. Maka laba rugi untuk akuntansi adalah pendapatan dikurangi biaya variabel, biaya tunai, dan biaya terbenam. Dan untuk laba rugi tunai adalah pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tunai. Maka shutdown point-nya ada pada 86 juta. Demikian presentasi saya mengenai cost volume profit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.